Di Indonesia ada beragam agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam menyikapi perbedaan agama ini, kita hendaklah bersikap saling toleransi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ania Mendani dengan NIM 231110241122. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linda Ariani dengan NIM 231110241124. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Diva Yasmin dengan NIM 231110241105. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dajana Daulina dengan NIM 231110241105. Jadi di sini saya akan membahas tentang HAM. Jadi apa sih itu kepanjangan dari HAM? HAM adalah hak asasi manusia. Di sini kami akan menjelaskan tentang HAM beragama, yaitu dalam konteks kebebasan beragama di Indonesia mencakup berbagai aspek penting, yaitu yang pertama adalah pengertian kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah hak yang mendasar setiap individu untuk memilih, menganut dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Hal ini mencakup hak untuk tidak beragama serta berpindah agama. Jadi di Indonesia ini, kebebasan beragama diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam khususnya pada pasal 28E dan pasal 29 yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menganut agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Kebebasan beragama terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, kebebasan internal, yaitu hak untuk memilih dan menganut agama tanpa paksaan. Yang kedua, ada kebebasan eksternal, yaitu hak untuk mengungkapkan keyakinan melalui praktik ibadah, pengajaran, dan penyebaran ajaran agama. Negara bertanggung jawab untuk melindungi kebebasan ini dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Namun, beragam kebebasan juga dapat dibatasi oleh hukum demi keamanan dan kesepakatan umum. Ketentuan tersebut tidak bersifat diskriminatif. Selanjutnya ada landasan hukum kebebasan beragama. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 ayat 1, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat. Yang ketiga, pasal 28 ayat 1, setiap orang bebas menganut agama dan beribadat. Yang keempat, pasal 28 ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan menganut kepercayaan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yaitu mendirikan pendirian rumah beribadah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya ada dampak hak asasi manusia dalam beragama. Dampak HAM dalam beragama ini tuh mencakup dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya yang pertama adalah pengakuan dan perlindungan. Kebebasan beragama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu memberikan dasar hukum bagi individu untuk menjalankan agama mereka dengan aman. Lalu yang kedua ada peningkatan toleransi. Dengan adanya jaminan kebebasan beragama ini, masyarakat diharapkan untuk lebih toleran terhadap perbedaan keyakinan yang dapat memperkuat kerukunan sosial dan juga harmoni antar kelompok agama. Lalu yang ketiga ini tuh ada partisipasi sosial. Partisipasi sosial ini tuh memungkinkan individu untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan yang positif seperti galang dana dan juga pengabdian ke masyarakat. Lalu untuk dampak negatif yang pertama itu adalah pelanggaran kebebasan beragama.
meskipun ada perlindungan hukum, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama seperti penutupan tempat ibadah dan juga tindakan intoleransi. Lalu yang kedua adalah konflik sosial. Konflik sosial ini ketegangan antar umat yang beragama seringkali itu munculnya akibat diskriminasi dan intoleransi. Kasusnya itu seperti kekerasan seperti insiden Cikesuk yang menunjukkan bahwa konflik ini tuh dapat mengakibatkan korban jiwa dan juga kerusakan properti. Lalu ada yang ketiga, dampak psikologis. Dampak psikologis ini tuh berpengaruh terhadap pelanggaran kebebasan beragama, dapat menyebabkan trauma yang psikologis dan bagi penganut agama tertentu. Baik, selanjutnya yaitu ada komponen kebebasan dalam beragama. Nah, komponen dalam kebebasan beragama ini memiliki 3 poin penting. Yang pertama yaitu ada kebebasan internal, yang kedua ada kebebasan eksternal, dan juga non-diskriminasi. Pada poin pertama yaitu kebebasan internal memiliki arti yaitu setiap manusia berhak mengikuti atau menganut agama sesuai kepercayaan kita masing-masing tanpa adanya paksaan dari luar atau oknum-oknum agama tertentu. Nah, selanjutnya pada poin kedua yaitu kebebasan eksternal. Jadi, setiap manusia itu berhak menyatakan keyakinan melalui dari ibadah, terus ada pengajaran dan juga penyebaran agama selagi itu dalam konteks yang positif dan tidak menyimpang. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu non-diskriminasi. Poin ketiga ini dalam kebebasan beragama berarti setiap individu tanpa membedakan agama, ras, suku bangsa, bahasa, jenis kelamin, warna kulit, dan status sosial berhak memiliki hak dan juga kebebasan beragama secara setara.